Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi soal penalaran matematika ya, FR. Ada kasus tumpukan pasir ya teman-teman ya. Wajib mewaspadai soal-soal tentang volume kerucut ya kan. Ada banyak soal penalaran matematika itu kebanyakan soal SMP teman-teman. Cuma nalarnya tingkat tinggi. Jadi kita harus mewaspadainya seperti itu. Oke, langsung aja kita gas ke soalnya. Di sini ada soal tumpukan pasir ya. Oke, teman-teman wajib mewaspadai soal ini. Ini adalah tumpukan pasir ya. Ada dua tumpukan pasir, pasir A dan pasir B. Nah, di sini pasir A diwakili oleh satu ya kan. Ini pasir A, ini pasir B gitu ya teman-teman ya. Radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Nah, ini ada kata-kata pertama, radiusnya itu sama dengan tinggi. Oke. Berarti kita peroleh bahwa R1 ya kan. R1 itu sama dengan tingginya yaitu H1. Nah, R1 sama dengan H1. Kemudian kalimat yang berikutnya teman-teman bisa diperhatikan ya, mantap jiwa. Radius alas pasir B adalah 2 kali tingginya. Nah, berarti kita punya apa? Kita punya R2 ya kan. R2 itu sama dengan 2 kali tingginya, 2 kali H2. Nah, seperti ini teman-teman ya. R2 sama dengan 2 kali H2. Oke. Kemudian langsung kita gas. Jarak antara P1 dan P2 itu 10 meter. Oke, jadi di sini jarak antara P1 dan P2 ini 10 meter, teman-teman. Oke, ini ke sini ini 10 meter. Oke. Kemudian untuk kasus nomor 148, jika kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama. Oke, jadi volumenya sama ya teman-teman. Kita ingat kembali ya, volume kerucut itu ada rumusnya ya, sepertiga luas alas kali tinggi ya. Nah, kita ingat kembali rumus SMP kan teman-teman ya. Oke, volume kerucut itu sama dengan sepertiga dikali luas alas. Luas alasnya nanti lingkaran ya teman-teman, PR kuadrat dikali tinggi. Nah, ini konsep yang harus teman-teman pegang, rumus SMP ya teman-teman ya. Volume kerucut itu sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Berarti di sini teman-teman volume itu sama kan? Volumenya itu sama. Nah, yang ditanyakan itu adalah R1 banding R2. Berarti kita langsung main V1 sama dengan V2 gitu aja teman-teman ya. Oke. Berarti lajunya sama, otomatis volumenya juga sama ya. V1 sama dengan V2. Kita masukkan sepertiga PR kuadrat, berarti PR1 ya teman-teman ya. PR1 kuadrat dikali H1 tingginya ya kan. Sama dengan sepertiga pi R2 kuadrat dikali H berapa? H2. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, sepertiga P-nya bisa dihabisi teman-teman ya. Ini kita bisa habisi sepertiga P. Kemudian kita mau mencari R ya teman-teman. Berarti gimana caranya hanya kita modifikasi dalam R kan gitu teman-teman ya. Jadi di sini hanya H1 itu kan sama dengan R1 teman-teman. Ini tak ganti R1 boleh nggak? Boleh. Nah, H2-nya gimana Kak? H2-nya diganti R2 per 2. Dari mana? Dari sifat ini. Kan R2 kan sama dengan 2H2 teman-teman. Berarti kalau mencari H2 gimana Kak? Iya, tinggal bagi aja. H2 berarti R2 dibagi dengan 2. Nah, sama aja kan teman-teman ya. Mantap jiwa ya teman-teman. Mantap jiwa. Oke. Jadi di sini H2-nya di sini Kak Furkon ganti R2 per 2. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, R2 per 2. Nah, seperti ini teman-teman ya. R2 per 2. Jadi teman-teman langsung kita gas teman-teman ya. Oke. Jadi ini kita fokus persamaan ini. Kita tujuannya kita nyari R1 banding R2. Nah, di sini R1 kuadrat dikali R1. Itu hasilnya berapa? Ya, R1 pangkat 3, Kak. Ya, benar. R1 pangkat 3. Sama dengan, di sini R2 kuadrat kali R2. Ya, R2 pangkat 3. R2 pangkat 3. Seperti ini. Seperti itu ya, teman-teman ya. Mantap jiwa. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, duanya gimana Kak? Duanya biarin aja A per 2 gini aja. Oke.
Kalau ini persamaan kan kita kalikan silang seperti biasa ya. Kita pakai rumus kali silang ya. Berarti kita peroleh 2R1 pangkat 3 itu sama dengan R2 pangkat 3. Nah, kemudian kita buat persamaan R1 banding R2 ya kan. Jadi di sini Kak Furqan modifikasi jadinya nanti R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3 hasilnya kita cocokkan aja. R1-nya kan 2, teman-teman. 2, 1 berarti ini 2, ini 1. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini 2, ini 1. Pas kan ya kan. Kalau istilah kan 2 kali R1 pangkat 3 sama dengan 1 kali R2 pangkat 3. Seperti itu, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, berarti tapi jangan berhenti sampai di sini karena yang ditanyakan itu adalah R1 per R2 ya kan. Berarti tinggal ngakar pangkat 3 aja. Berarti jawaban akhirnya nanti R1 dibanding R2 itu sama dengan, ini di akar pangkat 3-nya aja. Akar pangkat 3 dari 1 dibagi akar pangkat 3 dari 2. Seperti ini teman-teman ya. Nah, akar pangkat 3 dari 1 berapa ya? Tetap ya kan, tetap 1. Nah, yang ini tidak bisa disederhanakan lagi ya, akar pangkat 3 dari 2. Seperti itu. Nah, nanti nulisnya biasanya 1 banding gitu. Jadi nulisnya biasanya kan enggak kayak gini, 1 dibanding sama aja teman-teman ya. 3 dari 2. Seperti ini. Ini sudah jawaban akhirnya. 1 dibanding akar pangkat 3 dari 2. Oke, kita cek jawabannya 1 banding akar pangkat. Ada ya, jawabannya yang A. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, A. Nah, untuk kasus yang nomor 149 itu kebalikannya nomor 141. Ini dimintanya R dalam H ya kan. Gimana caranya? R itu kita modifikasi dalam H. Sama aja teman-teman ya. Nggak ada perbedaan insya Allah. Jadi langsung tetap ya konsepnya di situ lajunya kan sama ya kan, lajunya sama berarti kita peroleh V1 sama dengan V2. Ini selalu kayak gini. Nah, nanti sepertiga Pi-nya kan habis teman-teman ya. Tinggal langsung R1 kuadrat. Nah, ini Kak Furqan langsung ya. Dikali dengan H1 sama dengan R2 kuadrat ya kan. R2 kuadrat dikali dengan H2. Seperti ini. Lah, kita R-nya diganti teman-teman, R1 sama dengan H1 nggak masalah ya kan. Berarti R1-nya diganti H1. Seperti ini. R1-nya itu adalah H1. Kalau tadi kan kita ganti H, sekarang kita ganti R. Kemudian di sini R2-nya 2H2. Hati-hati tergocek 2-nya juga dikuadratkan loh teman-teman ya. Di sini 2H2. Oke, 2H2. Seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti kita lakukan aljabar. Nah, di situ H1 kuadrat dikali H1 ya kan. Ini tak tulis dulu teman-teman ya. H1 kuadrat dikali H1. H1 kuadrat dikali H1 sama dengan, lah ini tergocek. Hati-hati tergocek teman-teman. 2H2 ini satu kesatuan soalnya. Jadi nanti 2H2 kuadrat dikali dengan H2. Seperti ini. Nah, 2 kuadrat itu kan 4. Berarti nanti kita peroleh bahwa H1 pangkat 3 ya kan. H1 pangkat 3 sama dengan 4H2 pangkat 3. Atau H2 kuadrat dikali H2 kan H2 pangkat 3 langsung. Seperti itu. Nah, seperti biasa kita kan butuh H1 per H2. Ya udah kita modifikasi ya kan, kita kita letakkan sesuai dengan tempatnya. Berarti A1 pangkat 3 dibagi dengan H2 pangkat 3 itu sama dengan, sebentar teman-teman, ini kayak pangkat 5 ya tulisannya. Nah, ini H2 pangkat 3 sama dengan, ayo dikalikan teman-teman ya, 1 berarti ini 1, ini 4. Seperti itu. Berarti H1 per H2 sama kayak tadi di akar pangkat 3 kan, seperti itu. Jadi nanti H1 per H2 yang ditanyakan kan teman-teman ya, sama dengan akar pangkat 3 dari 4 dibagi akar pangkat 3 dari 1. Akar pangkat 3 dari 1 itu 1. Berarti akar pangkat 3 dari 4 dibanding 1. Seperti ini. Oke.
Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, akar pangkat 3 pangkat 4 dibanding 1. Kita cek jawabannya yang D. Seperti itu ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D. Oke. Oke, mungkin seperti itu dulu ya pembahasan soal dari Kak Furqon FR dari penalaran matematika. Tetap semangat, intinya ya soalnya itu nggak selalu sama kayak gini. Jadi mungkin nanti perbandingan apa gitu ya. Intinya kan ini perbandingan dengan menggunakan konsep volume. Nah, nanti mungkin soalnya teman-teman nggak sama persis sih. Jadi ada ratusan tipe soalnya. Oke. Seperti itu dulu pembahasan dari Kak Furqon. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.